biasanya salah satunya biasanya disebabkan adanya tadi embun madu yang dihasilkan oleh kutu-kutuan. Itu salah satunya adalah kutu daun. Yang berikutnya ada tungau merah. Nah, ini kita masuk ke hama ubi kayu, singkong ya. Ada tungau merah Tetranicus cinnabarinus. Sebetulnya untuk tungau sendiri tidak termasuk ke dalam kelompok serangga ya, jadi kelompoknya terpisah sendiri. Di sini bisa kita lihat di sebelah kanan ini ada contohnya dari tungau merah ini. Dari tungau merah ini ada telurnya juga di sini ya. Kemudian ada juga bekas ganti kulitnya di sini. Gejala yang disebabkan oleh tungau ini biasanya berupa bercak-bercak berwarna kuning pada bagian sekitar tulang daun. Lama-kelamaan tuh bercaknya akan meluas dan menyebabkan tadi ya ada bercak juga berwarna kecoklatan dan mengering, biasanya lama-lama akan mengering. Yang berikutnya ada kutu putih singkong Phenacoccus manihoti. Ini termasuk ke dalam ordo Hemiptera dari famili Pseudococcidae. Jadi sering kita sebut dengan istilah kutu putih. Ya, kalau tadi kutu daun, yang ini kutu putih. Kutu putih mengacu pada tampilannya yang berwarna sekilas. Sebetulnya untuk Phenacoccus ini berwarna merah muda ya, tetapi tertutupi lilin berwarna putih seperti ini. Nah, ini gejalanya pada daun singkong ubi kayu ya. Jadi daunnya itu membentuk menjadi tidak abnormal bentuknya ya. Kemudian kalau misalkan menyerang pada tanaman yang masih kecil, masih muda, itu bisa menjadi kerdil. Kemudian daunnya layu atau rontok ya pada gejala yang cukup parah, itu seperti itu. Dan untuk kutu putih ini juga bisa menghasilkan embun madu yang nantinya bisa untuk mendukung pertumbuhan dari embun jelaga seperti itu. Berikutnya ada rayap Macrothermus gilfus dari famili Termitidae ya. Jadi untuk rayap ini termasuk yang ukuran tubuhnya cukup besar. Kita sebut dengan rayap tanah ya untuk Termitidae ini, rayap tanah. Biasanya rayap tanah Termitidae ini membuat sarang di dalam tanah, dan kadang sarangnya itu bisa sampai ke permukaan tanah seperti itu, menggunung seperti itu. Kemudian serangannya itu ada pada bagian batang singkong ya, batang ubi kayu seperti ini. Nah, ini karena memang biasanya sih di sekitar pertanaman singkong ini sudah ada sarang rayap di sana. Di rayap ini kemudian akan menyerang ke pertanaman singkong yang ada di situ. Nah, ini bisa dilihat ada kasta prajurit ya, mungkin jika Anda masih ingat dulu di entomologi dan dasprotan ya pernah disinggung juga. Ada kasta untuk rayap sendiri, ada beberapa kasta ya, ada kasta prajurit, ada kasta pekerja, ada juga yang kasta reproduksi. Nah, ini bisa dilihat untuk bagian atas, ini kasta prajurit ya, yang ada mandibelnya, kepalanya membesar seperti ini, mandibelnya seperti capit. Kemudian yang di bagian bawah ini ada kasta ratu, dan di sekelilingnya ada kerja itu. Dan yang menjadi hama atau memakan kayu pada bagian kayu ya pada singkong ini adalah yang kasta pekerja seperti itu. Nah, berikutnya ada di ubi jalar. Untuk tanaman ubi jalar ini hama utama yang sering kita temukan adalah hama boleng atau lanas, mungkin ada juga yang menyebut seperti itu ya, hama boleng atau hama lanas. Nah, ini namanya Silas formicarius dari ordo Coleoptera atau kumbang. Familinya Brentidae. Jadi untuk Silas ini merupakan hama di lapangan dan di tempat penyimpanan. Jadi di lapangan dia juga bisa menyerang, dan dia juga bisa menyerang juga di tempat penyimpanan karena memang terbawa dari lapangan seperti itu. Nah, memang untuk imago sendiri dia biasanya memakan daun ya.
bisa juga memakan bagian luar umbinya. Lalu nanti telur diletakkan di permukaan umbi ataupun di retakan-retakan umbi ya, seperti itu. Nanti larvanya akan mulai menggerek ke umbi tersebut. Jadi larva itu bisa menggerek dari bagian batang, bisa juga langsung di bagian umbi. Jadi jika di lapangan, larva itu biasanya untuk imago akan meletakkan telurnya itu di sekitar batang ya, batang, karena biasanya di lapangan itu kan umbi tertutup oleh tanah ya. Jadi untuk imagonya mungkin sedikit kesulitan untuk mencapai umbi. Jadi telur biasanya diletakkan di bagian batang utama. Kemudian nanti larvanya setelah menetas akan masuk ke dalam batang tersebut melalui retakan-retakan seperti itu, atau mungkin yang bagian lunak yang bisa ditembus oleh larva. Kemudian nanti larvanya ini menggerek di bagian tadi ya, batang utama, bisa juga di bagian umbi. Jadi jika dari lapangan itu sudah terinvestasi mungkin dari batang utama ataupun dari umbi, nah ini bisa nanti untuk silas ini berkembang biak di dalam umbi tersebut. Nah nanti jika kita simpan dalam jangka waktu agak lama seperti itu bisa menyerang juga ke umbi lainnya seperti itu. Nah biasanya umbi yang terserang itu jika kita buka ya umbinya, itu bagian dalamnya itu seperti ini, ada bekas-bekas makan ya, ada jalur-jalur makan di sini, lubang lubang gerekan gitu, seperti jalur gerekannya. Kemudian juga biasanya juga menghasilkan bau ya. Jadi untuk umbi yang sudah terserang hama lanas ini atau boleng biasanya tidak bisa kita konsumsi. Nah, ini contoh lainnya ya seperti ini pada umbi. Kemudian ini pada bagian tadi batang utamanya. Jadi larvanya ini nanti bisa dari batang utama bisa menggerek terus ya, bisa juga langsung menuju ke bagian umbi. Nah, karena tadi mungkin kita sudah melihat ada beberapa hama yang menggerek ke dalam batang, jadi biasanya hama penggerek ini dapat menyebabkan tanaman itu menjadi salah satunya ya gejalanya layu. Jadi karena dia menghalangi aliran makanan dari akar menuju bagian tanaman lainnya, bagian daun misalkan, sehingga karena tadi terhalang oleh larva yang ada di dalam batang seperti itu. Jadi gejala awal biasanya layu seperti itu. Kemudian nanti gejala lanjut bisa juga berupa daunnya menguning, kemudian juga bisa menjadi kerdil, pucuknya mati seperti itu, hingga tidak berkembang umbinya. Untuk hama ubi jalar berikutnya ada Omphisa anastomosalis. Nah, ini dari famili Crambidae. Sama tadi seperti Ostrinia ya, Ostrinia furnacalis juga dari famili Crambidae. Nah, untuk larva Omphisa ini dia juga menggerek batang pada batang ubi jalar. Jadi ubi jalar itu batangnya itu bisa jadi digerek oleh larva tadi ya silas dan juga oleh Omphisa. Nah, bisa juga ditemukan gabungan gitu kan antara Omphisa dan silas seperti itu. Jadi itu bisa memperparah walaupun mungkin di bagian tanamannya mungkin tadi batang utama ya, ada batang utama yang satu bisa diserang oleh silas, kemudian batang yang lain bisa juga diserang oleh Omphisa satu. Jadi kedua hama ini bisa jadi ada di dalam satu pertanaman dengan gejala yang sama, yang ya hampir mirip ya, berupa gerekan pada batang utama. Kemudian untuk larva Omphisa tadi menggerek ke bagian dalam batang umbi ya, kemudian menuju ke bagian umbinya juga bisa. Bisa dilihat dicirikan dari adanya kotoran di dalam batang dan lubang gerekan. Kemudian tadi seperti sudah saya jelaskan bahwa untuk gejala yang disebabkan oleh hama penggerek biasanya berupa bisa daunnya menguning, layu, kemudian hingga kerdil atau bahkan kematian pada tanaman.
Kemudian jika serangannya pada umbi muda ya umbinya itu tidak akan tumbuh, dan pada serangan yang sangat berat larvanya juga tadi bisa menggerek juga ke bagian umbi. Jadi tidak hanya silas, jadi pada saat populasinya sangat tinggi dan serangannya sudah cukup berat ya, nanti untuk larva Omphisa sendiri bisa sampai ke umbi seperti itu. Kemudian berikutnya ada Agrius convolvuli dari Lepidoptera juga, familinya Sphingidae. Ulat Sphingidae pada ubi jalar. Nah, ini bisa dilihat ada telurnya seperti ini. Kemudian ini larvanya memiliki ciri khas ada tanduk, bentukan tanduk ya di bagian posterior tubuhnya. Nah, seperti ini bisa dilihat. Kemudian warnanya itu bisa cukup beragam ya. Warnanya ada yang hijau seperti ini. Kemudian juga ada yang agak kecoklatan, ada juga yang lebih gelap. Kemudian bisa dilihat di sini adalah pupaknya juga. Pupaknya juga memiliki semacam bentukan belalai mungkin ya yang terlihat di sini. Dan ini adalah imagonya. Nah, ini sebetulnya untuk imago dari Agrius ini mengingatkan saya ada di film, mungkin pernah ada dari kalian yang pernah melihat mungkin filmnya ya, tentang Silent Lamb gitu ya. Jadi di film itu si ceritanya ini memang lebih ke cerita kriminal gitu. Jadi yang pelaku kriminalnya ini menggunakan serangga ini, serangga imago dari tapi mungkin berbeda ya spesiesnya seperti itu. Jadi ini saya teringat film itu sebetulnya. Nah, ini untuk larvanya sendiri sebetulnya pergerakannya cukup lambat ya, dan biasanya dia hanya bergerak untuk mendapatkan daun baru setelah daun lamanya itu dikonsumsi. Cirinya keberadaan larva di sana adanya kotoran-kotoran di sekitar tanaman yang diserang, bagian tanaman yang diserang. Biasanya mungkin ada kotoran berwarna hitam, itu pun bisa Anda temukan juga untuk ulat-ulat lain ya. Jadi misalkan kalian menemukan ada kotoran-kotoran berwarna hitam ataupun kecoklatan seperti itu di sekitar dedaunan gitu ya, itu mungkin bisa kita cari di situ. Biasanya umumnya ada larvanya seperti ini. Ada ulat yang sedang memakan daun. Untuk ini ada belalang ya, Oxia japonica dari ordo Orthoptera, familinya Acrididae. Jadi untuk Oxia ini belalangnya berukuran cukup relatif kecil ya. Belalang Oxia ini bisa kita temukan juga di tanaman padi, hanya saja mungkin spesiesnya berbeda. Kemudian ini bisa kita lihat ada telur sebetulnya ini ya, yang digambar yang ditunjuk panah ini. Jadi imagonya itu meletakkan telur, biasanya membuat lubang, semacam lubang di batang talas. Kemudian telurnya diletakkan, disisipkan ke dalam batang talas tersebut dan ditutup semacam busa gitu, seperti itu sebagai pelindung telur itu. Kemudian nanti nimfa yang instar awal bisa kita lihat ya di gambar ini, biasanya memakan permukaan daun saja, jadi tidak menghabiskan permukaan seluruh daun gitu, jadi hanya memakan lapisan bagian atasnya seperti ini. Setelah menjadi imago, misalnya makin besar ya, nimfa instar lanjut, nanti bisa membuat daun talasnya itu menjadi bolong-bolong seperti ini. Ini contohnya untuk serangga jantan dan betina di sini. Nah, yang terakhir kita ada mengenal lagi ulat Sphingidae pada talas ya. Jika tadi pada ubi jalar yaitu Agrius convolvuli, sedangkan yang ini namanya Daphnis hippoteus. Kemudian tetap dari famili Sphingidae, ciri khasnya ya untuk Sphingidae ini bisa dilihat mungkin sekilas seperti bentukan pesawat jet ya. Pesawat jet, jadi bisa jadi pesawat jet itu mengambil model ini dari imagonya ulat imagonya famili Sphingidae seperti ini. Nah, memang untuk Sphingidae sendiri tercatat katanya merupakan
serangga, kurang tahu, serangga mungkin serangga tercepat ya, yang terbangnya punya kecepatan terbang tercepat gitu kan, seperti itu, karena memang bisa dilihat ya dari model sayapnya seperti ini, makanya itu dijadikan model untuk pesawat jet, pesawat tempur gitu ya, seperti ini. Nah, ini larvanya seperti ini. Umumnya juga ada juga yang memiliki tanduk ya seperti ini, dan yang menjadi ciri khas seperti ada bentukan mata di bagian depan, depan dari larvanya itu. Sebetulnya matanya bukan ini ya, ini hanya bentukan pola, sebetulnya pola saja untuk menakut-nakuti musuh alaminya. Jadi seakan-akan matanya itu besar. Jadi mungkin jika kita lihat kok menyeramkan gitu ya, seperti itu sekilas. Sebetulnya matanya bukan ini, matanya kecil, ada di bagian depan. Seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, untuk tugasnya hari ini seperti ini ya. Jadi dari 13 spesimen tadi ada hanya 10 saja yang digambar. Jadi nanti ada yang digambar larva dan gejalanya, kemudian ada juga yang hanya larvanya saja, ada yang imago dan gejala, kemudian ada juga yang hanya imagonya saja, seperti itu. Nanti ini bisa saya kirimkan ya ke asisten untuk disebarkan ke kelas praktikum, seperti itu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Pak Teguh, mungkin ada tambahan Pak terkait dengan praktikum hari ini? Sudah lengkap, saya kira. Misalnya mengingatkan kepada mahasiswa, ya, jangan dari awal sudah tanya-tanya BAP untuk mengisi daftar hadir, ya. Itu nanti diberikan pada akhir, ya. Jadi Anda simak dulu penjelasan, jadi jangan mencari-cari untuk mengisi daftar hadir, ya. Itu nanti akan diberikan ya sesudah selesai kuliah pendahuluan baru diberikan. Nanti Bu Lia dengan saya mengisi berita acaranya, baru Anda bisa mengisi daftar hadir itu. Silakan kalau pertanyaan sebelum. Mungkin sebagai informasi, jika tahun-tahun sebelumnya kita ada ini ya field trip, tapi karena secara online sekarang ini jadi tidak ada field trip, jadi nantinya akan tetap diisi dengan materi praktikum seperti itu. Jadi ini pesan dari koordinator Ibu Nina ya, sampaikan. Jadi kita tetap ada 7 kali pertemuan praktikum. Nah, jika tahun-tahun sebelumnya biasanya ada 6 ya Pak ya, biasanya dengan satu ke lapangan seperti itu. Tapi ya kita juga tidak mungkin ya melakukan praktik field trip virtual belum ini ya. Baik, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Iya ya, tidak field trip lagi. Ibu bertanya Bu. Ya, silakan Tri. Ibu, yang tadi kutu daun jagung kan tadi ada yang aptera, ada yang bersayap ya Bu? Ya. Okay. Jadi yang bersayap sama enggak itu bukan penanda jantan sama betina ya Bu? Ya, jadi untuk kutu daun adanya sayap itu tidak menandakan jenis kelaminnya. Jadi bukan misalkan jantan bersayap gitu, betina tidak. Nah, ini untuk kutu daun itu tidak seperti itu. Jadi untuk kutu daun biasanya adanya sayap itu berkaitan dengan penyebaran atau pemencarannya. Jadi misalkan jika di suatu tanaman itu sumber makanannya masih ada, masih memenuhi, maka kutu daun itu akan tetap dalam bentuk yang tidak bersayap. Nah, ketika makanannya sudah habis gitu ya, mungkin sudah panen ya, petaninya sudah panen, seperti itu. Jadi dalam hal ini kutu daun ini
akan menghasilkan generasi yang bersayap untuk dia mencari tanaman inang yang baru seperti itu. Jadi lebih ke arah penyebaran. Berbeda ya dengan nanti kutu putih, kemudian juga nanti ada kutu, mungkin sebagai contoh lainnya pernah dipelajari juga ya dulu di entomologi ataupun di dasplotan ya, itu ada kutu putih, ada kutu perisai, ada juga kutu saya lupa ya, oksida itu kutu tempurung ya. Nah itu betina biasanya tidak bersayap, sedangkan jantannya biasanya bersayap. Tapi beda kasus untuk kutu daun. Baik, ini ada lagi Widi. Apakah bentuk sayap kutu daun juga berkaitan dengan iklim tempat tinggal kutu daun? Sebetulnya untuk sayap sendiri tadi berkaitan langsungnya dengan penyebaran ya, kekaitannya dengan ketersediaan sumber makanan. Untuk iklim sendiri biasanya berkaitan dengan cara reproduksinya. Jadi untuk di iklim tropis seperti kita, kutu daun itu bereproduksi secara bisa kita sebutnya dengan vivipar ya, melahirkan ya seperti itu. Tetapi berbeda dengan di iklim yang subtropis, itu kutu daun itu bisa menghasilkan telur. Jadi bertelur kemudian nanti menetas menjadi nimfa. Tapi untuk di tropis seperti kita itu telurnya itu sebetulnya istilahnya vivipar ya. Jadi menetas di dalam tubuh induknya, kemudian yang dikeluarkan itu sudah dalam bentuk nimfa. Jadi seakan-akan seperti melahirkan. Jadi kaitannya kalau iklim lebih ke reproduksinya. Seperti itu. Ada lagi yang ingin tanyakan? Ada pertanyaan dari Fatimah Zahroh. Apakah penting untuk mengetahui lubang masuk dan keluar dari penggerek batang atau umbi? Apa ada bedanya lubang masuk dan lubang keluar? Nah, sebetulnya lubang yang dihasilkan oleh hama penggerek batang itu sebagai indikator bahwa tanaman tersebut terserang oleh hama penggerek batang. Nah, apa bedanya lubang masuk dan keluar? Biasanya serangga hama penggerek itu ketika akan masuk ke dalam tanaman dia masih berupa larva instar awal seperti itu. Jadi biasanya ukurannya cukup kecil dan larva instar awal ini kan lebih mencari ke mungkin lubang-lubang berupa retakan seperti itu, kemudian juga bagian-bagian tanaman yang lebih lunak agar dia dapat masuk. Nah, tetapi beda dengan yang lubang keluar ya. Kalau untuk lubang keluar itu lebih memang dibuat oleh dibuat oleh larva instar lanjut seperti itu. Jadi ukurannya biasanya cukup besar. Kalau lubang masuk mungkin bisa jadi ya tidak terlihat. Kemudian juga dia masuknya juga bisa tadi kalau untuk bisa melalui bagian yang lunak, misalkan tadi ada yang melalui tulang daun gitu ya, seperti itu. Jadi memang mungkin agak sulit ya kita lihat untuk lubang masuk, berbeda dengan yang lubang keluar seperti itu. Apakah penting? Ya penting, terutama ya tadi untuk sebagai indikator. Terutama ya tadi ya, jika kita misalkan ada penelitian atau mungkin pengamatan hama penggerek batang jagung sebagai contoh Ostrinia gitu. Nah, mungkin ketika kita pengamatan itu jika larvanya masih di dalam, kita akan cukup kesulitan ya untuk apakah ini memang tanaman ini terserang atau tidak seperti itu. Nah, cirinya yang memang dari Ostrinia ini yaitu tadi dari pertumbuhan tanamannya. Kemudian juga mungkin tanamannya itu mudah sekali roboh. Nah, ini karena bagian dalamnya tadi, batangnya ya sudah dimakan oleh larva. Seperti itu. Jadi memang untuk hama penggerek ini memang agak sulit ya kalau hanya dilihat dari luar saja. Nah, kecuali memang sudah tadi ada lubang keluar, tapi pasti hamanya juga sudah tidak ada ya, sudah keluar dari batang tanaman tersebut seperti itu. Ada lagi mungkin pertanyaannya? Silakan.
Silakan bagi yang ingin bertanya lagi. Jadi biasanya kita di mata kuliah HPT Pangan dan Horti, kemudian juga ya mungkin di mata kuliah lainnya ada biasanya kita mengadakan field trip ya, tetapi untuk tahun ini karena memang diselenggarakan secara online, kita juga akan kesulitan gitu, seperti itu. Kecuali mungkin kita sudah menyiapkan untuk melakukan field tripnya virtual ya, seperti itu. Tapi juga memang belum disiapkan. Gitu. Oke, masih ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan lagi? Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, saya akhiri saja untuk pendahuluan praktikumnya. Nanti untuk kehadiran dapat oh iya sebentar. Ada Bu Nina ingin titipan katanya, silakan Bu Nina, ini saja mungkin Bu, langsung saja Bu, silakan Bu Nina. Di sini kebetulan ada Bu Nina juga sebagai koordinator praktikum dari mata kuliah HPT Panghort ya. Ini mungkin ada pengumuman dari beliau. Silakan Bu Nina. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Ibu. Iya. Saya koordinator praktikum, koordinator kuliahnya kan Pak Joko ya, koordinator kuliah baik dari hama maupun dari penyakit. Jadi Anda hama ini hanya setengah semester saja. Nah, saya tidak akan menambahkan untuk Panghort ini, namun karena mahasiswanya sama dengan yang mengikuti mata kuliah entomologi ya, entomologi itu sudah selesai, tapi ada yang belum tersampaikan, yaitu apa? Anda masih belum menyampaikan kotak koleksi, nah gitu ya. Jadi seharusnya kotak koleksi itu disampaikan, dikumpulkan berisi serangga-serangga. Namun karena kemarin keburu ada pandemi itu, akhirnya pakai virtual ya laporannya. Nah, untuk itu Anda harus mengembalikan kotak koleksi. Nah, sebelum Anda kembali ke kampus, mungkin saya mohon catatannya saja. Di sini ada siapa yang biasanya mengkoordinir ya? Reza? Bukan ya? Reza atau siapa ya? Maaf, ini mungkin semester 5 ya Bu? Hah? Masa? Kalau entum semester 3 ya? Ay, nggak bisa ya ampun. Saya soalnya udah kepikir-pikir, sudah termimpi-mimpi itu koleksi. Ya sudah, nggak jadi deh. Bukan Anda ya, Anda sudah senior rupanya ya. Ya sudah, tidak jadi, nggak apa-apa lah. Nanti ada kuis ya, setelah minggu keempat ya Bu ya. Siap-siap ya, jangan ditumpuk, itu saja. Mohon maaf sekali lagi. Mangga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nina. Jadi sesuai dengan yang Ibu Nina utarakan barusan ya, jadi memang nanti kita di pertemuan minggu keempat ada kuis, kemudian satu lagi kuis ada di minggu ke-7 seperti itu. Jadi ya itu tadi mungkin sempat saya sampaikan ya sebelumnya, mulai minggu kemarin dan minggu ini gitu ya, seperti itu Anda harus mulai menghafal setidaknya nama spesies, kemudian nama ordo, famili, dan gejala terutama itu. Jadi ya sebenarnya mau tidak mau ya seperti itu ya, karena memang untuk hama pangan dan horti ini, hama pangan horti ya, kasih hama maksudnya. Jumlah hamanya cukup banyak gitu, seperti itu. Jadi sebaiknya memang sedikit demi sedikit dihafalkan, kemudian dipahami terutama dari yaitu tadi gejalanya seperti apa gitu. Kemudian juga dari ordo, dari famili, karena memang kenapa kita harus tahu ya ordo dan famili itu gitu. Saya kan tidak belajar ini entomologi misalkan untuk yang dari luar PTN ya. Tapi kenapa kita harus belajar? Karena memang ternyata untuk ordo dan famili itu nanti terkait dengan
bentuk ataupun model gejala ya yang disebabkan pada tanaman. Misalkan sebagai contoh tadi ada untuk noctuide itu biasanya berpupa di dalam tanah. Nah ini seperti ini kaitannya mungkin nantinya akan berkaitan dengan metode pengendalian yang tepat ketika di lapangan. Mungkin ordo lainnya bagaimana gitu seperti itu ya disesuaikan. Baik, masih ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Mungkin sudah cukup ya. Jadi untuk pendahuluan praktikum minggu kedua ini saya akhiri saja. Terima kasih atas kehadirannya dan atas perhatiannya. Jika nanti mungkin ada yang belum jelas silakan bisa ditanyakan melalui grup WA masing-masing ya, kelas masing-masing. Dan nanti akan saya kirimkan tadi apa saja yang perlu digambar, tugasnya, pengumpulan tugasnya ya nanti seperti biasa berkoordinasi dengan asisten praktikum. Nah, kita masih punya waktu ya sampai jam 5 sore. Jadi sebaiknya memang dikerjakan dulu sampai dengan jam 5 sore ya sampai berapa lah seperti itu. Jadi jika belum selesai nanti bisa dilanjutkan kembali di luar jam praktikum. Seperti itu. Baik, untuk pendahuluan hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu.